Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Video ini adalah kelanjutan dari video part 1 saya kemarin, dan kali ini akan tetap membahas pemeriksaan yang diperlukan dan terapi dari perdarahan rahim yang tidak normal. Jadi disimak ya. Evaluasi perdarahan rahim yang abnormal. Dokter kandungan Smart Parents itu akan meninjau durasi dan jumlah perdarahan rahim, faktor-faktor yang tampaknya akan menjadi penyebab perdarahan, kemudian gejala yang terjadi bersamaan dengan keluarnya darah seperti nyeri misalnya, demam, atau bau dari vagina. Kemudian jika perdarahan itu terjadi setelah berhubungan intim, apakah ada riwayat gangguan perdarahan secara medis dari dulunya atau keturunan keluarga atau tidak. Kemudian juga dia akan meninjau riwayat kesehatan, obat-obatan, perubahan berat badan baru-baru ini, stres, program latihan olahraga baru, atau masalah medis yang lain. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi kesehatan wanita secara keseluruhan dan pemeriksaan panggul untuk memastikan bahwa perdarahannya itu berasal memang dari dalam rahim dan bukan dari tempat lain, misalnya dari saluran kemih atau dubur. Selama pemeriksaan panggul, dokter kandungan juga akan mencari lesi yang jelas seperti luka ya, atau misalnya pertumbuhan seperti tumor, dan akan memeriksa ukuran dan juga bentuk rahim. Dia juga akan memeriksa leher rahim atau serviks untuk mencari tanda-tanda perdarahan pada serviks, dan juga tes pap smear atau HPV dapat diperoleh untuk screening kanker serviks. Kemudian tes atau pemeriksaan laboratorium. Pada wanita usia reproduktif, tentu akan dilakukan pemeriksaan atau tes kehamilan. Jika terdapat keputihan yang tidak normal, akan dilakukan tes pada lendir serviks. Tes darah juga dapat dilakukan Smart Parents untuk menentukan apakah terdapat anemia, yaitu jumlah Hb yang rendah, atau jika ada masalah dengan pembekuan darah atau misalnya kondisi lainnya seperti penyakit tiroid, gondok, penyakit hati, atau masalah ginjal. Kemudian pemeriksaan atau tes untuk menentukan status fungsi dari indung telur. Karena ketidakteraturan hormon dapat menyebabkan juga perdarahan rahim yang tidak normal. Pemeriksaan mungkin akan direkomendasikan untuk menentukan apakah wanita ini akan melepaskan sel telur selama setiap siklus bulanan secara teratur. Kemudian penilaian pada lapisan dalam rahim, yaitu endometrium. Pemeriksaan yang menilai endometrium dapat dilakukan untuk menyingkirkan kanker endometrium dan kelainan struktur lain seperti misalnya miom atau fibroid atau polip. Pemeriksaannya itu meliputi yang pertama biopsi endometrium, di mana biopsi endometrium ini sering dilakukan pada wanita berusia 45 tahun atau lebih untuk menyingkirkan kanker endometrium atau pertumbuhan endometrium yang memang tidak normal. Biopsi juga dapat dilakukan pada wanita yang lebih muda dari 45 tahun jika memang mereka memiliki faktor risiko kanker endometrium atau merasa berada pada peningkatan risiko infeksi pada endometrium. Pemeriksaan yang kedua biasanya ultrasonografi transvaginal. Ultrasonografi atau USG ini menggunakan gelombang suara untuk mengukur bentuk dan struktur dari organ. Pada USG transvaginal, alat USG-nya itu dimasukkan ke dalam vagina sehingga lebih dekat dengan rahim dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang rahim. Lapisan rahim itu akan dievaluasi, diukur. Wanita yang sudah menopause biasanya memiliki lapisan endometrium yang tipis, Smart Parents. Pada wanita pasca menopause dengan perdarahan rahim abnormal, jika lapisan endometrium itu lebih tebal dari 4 atau 5 mm, Smart Parents, diperlukan evaluasi tambahan dengan biopsi endometrium untuk memastikan. Namun USG saja tidak dapat membedakan antara berbagai jenis kelainan Smart Parents seperti polip atau kanker, dan pemeriksaan lebih lanjut itu sangat diperlukan. Pemeriksaan selanjutnya adalah histeroskopi.
Selama histeroskopi, teropong kecil itu akan dimasukkan melalui serviks, leher rahim, dan masuk sampai dengan ke dalam rahim. Udara atau cairan itu akan disuntikan untuk memperluas rahim dan memungkinkan dokter melihat bagian dalam rahim secara menyeluruh. Saat ini sampel jaringan juga dapat diambil, yaitu biopsi. Pembiusan dapat digunakan untuk meminimalkan ketidaknyamanan selama prosedur ini. Histeroskopi dapat dilakukan rawat jalan atau di ruang operasi. Berikutnya adalah dilatasi dan kuretase atau kuret. Di dalam tindakan ini, leher rahim itu akan dilebarkan, kemudian akan dimasukkan alat dan digunakan untuk mengangkat jaringan endometrium dalam rahim. Dilatasi dan kuretase itu membutuhkan pembiusan smart parents. Kemudian pengobatan dari perdarahan rahim yang tidak normal. Tips untuk smart parents ya. Yang pertama, pil KB. Pil KB sering digunakan untuk mengobati perdarahan rahim yang disebabkan memang oleh perubahan hormon. Pil KB juga dapat digunakan pada wanita yang tidak melepaskan sel telur secara teratur untuk membentuk siklus haid yang teratur dan mencegah pertumbuhan endometrium yang kelebihan. Pada wanita yang melepaskan sel telur secara teratur, pil KB ini dapat digunakan untuk mengobati perdarahan menstruasi yang berlebihan, smart parents. Kemudian pilihan kedua adalah obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, misalnya ibuprofen, naproxen. Juga dapat membantu mengurangi kehilangan darah dan kram pada populasi wanita ini. Obat pilihan yang kedua adalah progesteron. Progesteron adalah hormon yang dibuat oleh ovarium sebetulnya yang efektif untuk mencegah dan mengobati perdarahan rahim yang berlebihan. Progesteron atau progestin biasanya diberikan dalam bentuk pil juga, smart parents. Misalnya medroksiprogesteron asetat, norepinephrine asetat yang biasanya diminum 1 kali sehari selama 10-12 hari setiap bulannya atau diminum terus-menerus setiap hari. Pada wanita yang menggunakan terapi progestin siklus bulanan, perdarahan vagina masih dapat terjadi. Sebagai catatan ya untuk smart parents, terapi hormon progestin ini tidak memberikan efek kontrasepsi yang persisten. Progestin juga dapat diberikan dengan cara lain, smart parents, misalnya dalam bentuk suntikan, implan, atau alat kontrasepsi dalam rahim. Pilihan yang ketiga adalah alat kontrasepsi dalam rahim yang menggunakan hormon. Nah, IUD yang menggunakan hormon progestin, misalnya Mirena, Rileta, Kailina, atau Skyla, dapat direkomendasikan untuk wanita yang mengalami perdarahan uterus atau perdarahan rahim yang tidak normal. Di mana IUD atau spiral ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim, biasanya bentuknya T yang dimasukkan oleh dokter kandungan melalui vagina ke leher rahim dan kemudian posisinya di dalam rahim. IUD yang melepaskan hormon progestin akan mengurangi kehilangan darah menstruasi lebih dari 50% dan mengurangi rasa sakit yang terkait dengan menstruasi, smart parents. Pilihan terapi yang keempat, pembedahan. Pembedahan mungkin diperlukan untuk mengangkat struktur rahim yang tidak normal, misalnya miom, fibroid, atau polip. Wanita dengan miom atau fibroid rahim dapat menjalani perawatan bedah, baik dengan menghilangkan miom, misalnya dengan tindakan miomektomi, atau dengan mengurangi suplai darah menuju miom, misalnya dilakukan dengan embolisasi arteri. Terapi bedah yang pasti untuk perdarahan uterus abnormal adalah pengangkatan seluruh rahim, smart parents, di mana pada saat prosedur ini indung telur juga dapat dibiarkan atau dapat ikut diangkat selama prosedur. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.